Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu, apakah Ibu ada waktu? Saya ingin menyampaikan sesuatu, Bu. Tentu saja, Nak, ada waktu. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Kalau boleh tahu, solusi dari masalah apa ya? Begini, Bu, saya itu masih bingung dan saya ingin mencari tahu penyebabnya apa ya. Coba ceritakan pada Ibu apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran, Bu. Kenapa bisa begitu? Apa yang bikin merasa tidak nyaman? Uh, Gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kurang fokus belajar Hmm. dan merasa tidak nyaman. Merasa Lalu, kenapa ya, saya tuh seperti merasa kenapa ya guru bahasa Inggris itu sepertinya suka menyindir saya di dalam kelas. menyindir. Kenapa bisa berpikiran seperti I- itu? iya Bu, soalnya beberapa kali di dalam kelas ibu guru itu bilang pada teman saya, lalu saat berbicara kepada teman saya itu sambil melirik ke arah saya, ibunya bilang, kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berbahasa Inggris. Jadi Oh. kalau saya tidak ikut les, saya tuh jadinya terlambat dalam memahami materi. Lalu, menurut Ira gimana? Menurut Ira sendiri bagaimana? Uh, Benar juga sih Bu, apa yang dikatakan ibu guru itu. Terus Kalau kenapa les bahasa Inggris itu sangat penting. Terus kenapa Ira sendiri tidak ikut les? Alasannya apa? Gini Bu, saya tidak bisa ikut les soalnya saya pikir kan nilai saya jelek, mungkin ibu guru itu tidak suka sama saya. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Untuk berkeluh kesahkah? Iya Bu, saya ingin cari solusi Bu yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kalau seperti itu, apa kira-kira yang menjadi hambatan Ira sampai tidak bisa mengikuti les tersebut? Kan lesnya itu diadakan sore hari Bu, Hmm. sedangkan sore hari itu saya harus mengikuti les piano yang merupakan hobinya saya. Nah, lalu bagaimana pendapat Ira sendiri? Apakah yang manakah prioritas utama dalam hal ini? Apakah harus mengikuti les bahasa Inggris atau mengikuti les piano seperti yang Ira bilang menjadi hobinya Ira sendiri? Kira-kira apa yang menjadi prioritasnya Ira sendiri? Kalau saya rasa dua-duanya penting Bu, cuma saya tidak bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan antara les bahasa Inggris saya dengan Hmm, piano saya. begitu. Kalau begitu, sebenarnya kembali ke Ira, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Kira-kira gimana Hmm, baiknya ya? saya akan berusaha menemui guru bahasa Inggrisnya. Kira-kira boleh nggak ya Bu? Mau ketemu terus bikin apa? Mau bagaimana? Apa yang mau disampaikan? Iya, saya akan mencoba membicarakan hal ini dengan guru bahasa Inggris saya. Lalu Ya, saya akan meminta catatan oke. untuk saya bisa belajar mandiri di rumah. Dan Oke. mungkin saja saya akan diperbolehkan ikut les di hari yang berbeda, misalnya hari Sabtu bersama kelas yang lain. Soalnya kalau hari Sabtu saya tidak ada les untuk piano, Bu. Nah, kalau untuk
Tadi Ira bilang belajar mandiri sendiri, apa bisa belajar mandiri tanpa mengganggu jadwal les yang piano itu? Bisa Bu, saya bisa mencari sumber dari YouTube jika saya tahu materinya itu tentang apa yang dibahas di les. Kalau gitu bagus, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ira lakukan setelah apa yang kita bicarakan hari ini atau sekarang ini? Kira-kira apa tindak lanjutnya Ira? Baik Bu, saya akan segera menemui guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk membicarakannya dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les di hari Sabtu. Oke, bagus sekali. Jadi memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita sedang hadapi. Situasi yang Ira hadapi ini memang sulit, karena berhubungan dengan waktu ya, yang bersamaan, ya jadwal les yang bersamaan. Tapi kalau Ira mampu memanage atau mampu mengatur waktu dengan baik dan mau mengungkapkan seperti ini permasalahan yang Ira hadapi terhadap guru tersebut, Ibu yakin akan mendapatkan solusinya, misalnya memahami usaha membuat catatan yang Ira tadi bilang secara mandiri, kemudian merubah jadwal menjadi hari Sabtu, agar Ira juga bisa tetap mengikuti les yang ada seperti teman-teman yang lain, ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya mengatasi masalah tersebut. Oke, pasti Nak ya, kamu anak yang hebat, pasti kamu bisa. Semangat ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Apakah Ibu ada waktu luang sekarang ini? Iya Bu Junifer, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kebetulan saya sedang tidak bikin apa-apa. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Ada yang perlu saya sampaikan jika Ibu berkenan mendengarkan. Sangat tidak mengganggu Bu Junifer. Silakan sampaikan hal tersebut. Kalau boleh saya tahu mengenai apa ya? Begini Ibu, saya mau curhat sedikit tentang hasil supervisi saya kemarin. Apakah Bapak pengawas sudah menyampaikan hasil supervisinya kepada Ibu sebelumnya? Oh iya, beliau sudah memberitahukan saya hanya secara umum, namun belum secara detail. Apa ada yang perlu kita bahas mengenai hasil supervisi kemarin? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Ibu atau mendapatkan pemecahan masalah dari kritikan Bapak pengawas hubungan dengan supervisi kemarin sih Ibu. Oke, jadi sebenarnya masalahnya gimana, Bu? Begini Bu, ketika melakukan refleksi setelah supervisi kemarin, Bapak pengawas memberikan kritikan dan catatan penting pada saya. Apakah beliau tidak menyampaikan pada Ibu sebelumnya? Seingat saya, beliau memberitahukan kepada saya tentang proses pembelajaran Ibu yang tidak sama sekali menggunakan media pembelajaran berbasis IT, seperti itu Bu Junifer. Sedangkan beliau mengharapkan sebagai guru di era globalisasi ini, kita perlu menampilkan proses pembelajaran berbasis IT. Ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru saya lakukan, Bu. Oke, berarti Ibu jarang menggunakan media pembelajaran ya selama ini menyampaikan materi? Bukan begitu, Bu. Saya selalu mengkondisikan dengan tujuan pembelajaran saya pada setiap pertemuan. Apabila saya perlu menggunakan, pasti akan saya gunakan, Ibu.
Jadi menurut Ibu Junifar, pada saat supervisi kemarin, kebetulan materi yang Ibu sampaikan tidak membutuhkan media berbasis IT dalam proses pembelajarannya, maka Ibu tidak menggunakannya ya. Benar sekali, Bu. Dalam proses supervisi itu, saya merasa bahwa materi yang saya sampaikan pada saat itu tidak perlu menggunakan pembelajaran berbasis IT. Hal ini menurut saya karena tidak semua materi pembelajaran itu prosesnya harus menggunakan IT, Bu. Jadi begitu persoalannya. Kalau boleh tahu materi Ibu kemarin apa ya? Materi saya tentang greeting card, Bu, tentang kartu ucapan. Oke, tentang greeting card. Apakah Ibu sudah merasa melakukan langkah-langkah pembelajaran yang benar dengan yang diharapkan? Lalu media yang digunakan kemarin apa saja, Bu? Seperti yang tadi saya sampaikan, Bu, saya merasa tidak perlu menggunakan media berbasis IT karena saya menggunakan beberapa contoh kartu ucapan yang sudah pernah dibuat oleh siswa pada tahun sebelumnya, yang bisa saja saya gunakan untuk contoh yang bisa secara langsung dilihat oleh para siswa pada saat itu di kelas. Sehingga saya rasa ini sudah cukup untuk saya dalam penyampaian tujuan pembelajaran saya saat itu. Makanya saya tidak menggunakan media yang lain, Ibu. Baik, apakah dengan cara itu sudah cukup untuk Ibu menilai ketercapaian tujuan pembelajaran di kelas Ibu kemarin? Menurut saya sih sudah, Ibu. Tapi mungkin hal tersebut belum terlalu maksimal seperti yang disampaikan oleh Bapak pengawas kita. Benar sekali, Bu Juni. Apa yang Ibu sudah lakukan selama proses supervisi kemarin sebenarnya sudah tepat. Namun, Ibu juga harus mengingat ada berbagai macam cara belajar siswa di kelas dan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa itu. Jadi, bila Ibu memberikan beberapa tampilan kartu melalui video atau PPT menarik, mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Iya, benar sekali, Bu. Saya rasa apa yang Ibu sampaikan juga benar. Saya memang merasa sangat kurang maksimal dalam mempersiapkan supervisi kemarin. Jadi pasti ada kekurangan tersebut. Nah, itulah Bu yang sebaiknya Ibu benahi nantinya agar proses pembelajaran yang Ibu lakukan lebih maksimal. Saya pikir ada benarnya juga, Bu, kita di supervisi. Dari kritikan inilah kita bisa membenahi diri kita sendiri. Setelah Bu Juni bercerita, kira-kira bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa takut dan resah, Bu. Saya kepikiran terus dengan apa yang Bapak pengawas sampaikan pada saya. Apa yang membuat resah Ibu Juni? Sebetulnya yang membuat resah itu karena saya yakin Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Dan saya malu seandainya ini akan dibahas di rapat dinas bulanan kita, Bu. Baik Ibu Juni, sebenarnya kita tidak perlu resah ya, karena ini semua adalah bagian dari proses pengembangan diri bagi Ibu sebagai seorang guru. Dikritik ataupun ditegur itu adalah sebuah tahapan di mana kita perlu merefleksikan proses yang sudah kita siapkan. Adapun yang kurang itu adalah hal yang wajar. Sekarang tinggal bagaimana Ibu sebagai guru untuk memperbaiki ke depannya. Baik, Bu. Lalu Ibu Juni, dari apa yang kita sudah sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berencana merevisi perangkat saya dan melakukan perbaikan pada setiap rencana pembelajaran yang sudah saya buat agar lebih maksimal di kemudian hari, Bu. Baik, lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan lagi? Sepertinya saya akan minta waktu untuk bertemu kembali dengan Bapak pengawas dan berdiskusi kembali tentang langkah-langkah perbaikan yang akan saya lakukan.
Oke, lalu bagaimana kaitannya dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya juga akan memasukkan media berbasis IT dalam proses pembelajaran saya semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan tujuan belajar saya dan proses pemenuhan kebutuhan siswa saya dalam setiap proses pembelajaran saya. Nah, tepat sekali Bu Juni. Apa yang akan Ibu lakukan adalah sebuah langkah yang sangat tepat untuk secara konkret dan cepat melakukan pembenahan terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Saya sangat mengapresiasi rencana Ibu Juni tersebut. Terima kasih banyak, Bu. Saya senang sekaligus sangat lega karena sudah menyampaikan hal ini kepada Ibu sebagai pimpinan saya. Awalnya saya merasa sangat takut dengan apa yang akan terjadi atau dampak dari hal tersebut. Begitulah. Syukurlah ya Bu Juni kalau sudah merasa lega dan lebih tenang sekarang. Karena yang terpenting dari semua ini, masih ada tugas dan tanggung jawab ibu lainnya yang menanti. Jangan sampai hal tersebut mengganggu konsentrasi ibu dalam melakukan hal kegiatan yang lainnya. Lalu, apa rencana konkret ibu selanjutnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, saya akan lebih memperhatikan media yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran, di mana akan mengutamakan media berbasis IT agar siswa saya juga tetap menjadi generasi yang kreatif dan inovatif dalam menerima ilmu yang ada dan bisa menerapkannya di kehidupan mereka nantinya. Baik. Dengan begitu, apakah ada hal yang lain yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan Ibu dalam mengelola kelas pada proses pembelajaran? Itu juga masih dalam pikiran saya sih, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Luar biasa sekali ya Ibu Juni, itu adalah ide yang sangat bagus. Jadi hal ini bukan saja menjadi pembelajaran buat Ibu, tapi juga buat teman sejawat yang lainnya. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega, jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, kita nantinya bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Ibu Juni. Minta maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Saya izin kembali ke kelas, Ibu. Kebetulan saya ada jam mengajar sekarang. Terima kasih sekali sudah mendengarkan ya, Bu. Permisi. Ya Ibu, silakan. Selamat bekerja kembali. Iya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.